Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Untuk anak-anakku kelas 5B, kita bertemu kembali bersama saya Ustadz Doni sekaligus wali kelas 5B. Untuk pelajaran tematik yaitu tema A, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Kemarin kita sudah belajar di pembelajaran 1 ya, tema A, subtema 1. Nah, tentang organ gerak hewan dan manusia. Masih ingat yang pembelajaran 1 kemarin anak-anak? Nah, yang pertama kita membahas tentang bahasa Indonesia, yaitu menentukan ide pokok atau gagasan utama dan juga kalimat pengembang dari suatu paragraf. Yang kedua tentang IPA ya, kemarin kita tentang fungsi sistem organ baik manusia maupun hewan. Nah, fungsinya apa sudah kita bahas di pembelajaran yang pertama. Nah, di pembelajaran kedua ini kita juga masih membahas tentang tema A ya, subtema 1, namun pembelajaran ini adalah pembelajaran yang kedua setelah kemarin di pembelajaran 1. Ini lanjutannya. Nah, di pembelajaran ini anak-anak ada 3 kompetisi dasar yang ada sebenarnya. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, sama seperti kemarin, yaitu menentukan ide pokok atau gagasan utama dengan kalimat pengembangnya. Di IPA juga sama ya kemarin, yaitu tentang menjelaskan alat gerak, sistem gerak ya, fungsinya pada hewan dan manusia. Namun ada penambahan dari pembelajaran 2 ini, yaitu tentang memahami gambar cerita. Nah, dari 3 kompetisi dasar ini, maka yang paling kita nanti bahas adalah tentang SPDB, yaitu tentang mengamati gambar cerita. Nah, dari gambar cerita nanti apa yang bisa kita lihat di gambar tersebut ya, nanti apa saja gambar cerita itu, apa fungsinya, apa macam-macamnya, nanti kita pelajari di pembelajaran 2 ini. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk membuatnya, nah itu nanti bisa kita pelajari di pembelajaran yang kedua. Baik, langsung saja kita akan melihat ya dan mengamati tentang gambar cerita. Yang pertama ada gambar, nah ini, nah, Pak Rudi mengajak itu ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Nah, jadi gambar 1 ini nanti untuk kalimatnya itu menyesuaikan dengan gambarnya. Begitu juga gambar juga harus menyesuaikan dengan kalimat. Nanti ada yang namanya saling keterkaitan antara gambar dengan kalimat yang dibuat. Nah, itu adalah gambar pertama. Gambar yang kedua. Nah, perhatikan di situ ada Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Wortel ini menjadi makanan kesukaan kelinci, sehingga ketika Edo membawa wortel, maka kelinci milik dari Pak Rudi itu mengarah pada Pak Edo. Karena apa? Karena membawa makanan yaitu berupa wortel. Di gambar yang ketiga, nah, perhatikan gambar yang ketiga. Nah, di sini ada Edo bermain dengan kelinci. Nah, itu senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah laku kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Nah, setelah di kandang tadi, Edo bermain-main dengan kelinci, nah, sehingga tertawa kegirangan. Itu ada di gambar nomor 3 ini. Nah, untuk gambar nomor 4, nah, coba amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut ini yang keempat. Nah, itu bermain-main dengan kelinci. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan 2
kaki. Nah, di gambar keempat ini ya itu senang sekali bermain-main dengan kelinci hingga menirukan gerakan kelinci. Dia bisa melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Nah, dari gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4, nah, kita bisa menarik sebuah argumentasi tentang gambar tersebut. Gambar tersebut itu merupakan rangkaian dari suatu cerita mulai dari gambar 1 sampai gambar keempat, mengenai bagaimana Pak Rudi dan Edo bersama kelinci-kelinci tersebut. Nah, itu adalah rangkaian gambar sehingga dinamakan gambar cerita. Nah, gambar cerita merupakan serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Sebelum membahas ke gambar ilustrasi yang merupakan contoh dari gambar cerita, anak-anakku sekalian perlu diingat ya, gambar cerita itu adalah gambar yang merupakan serangkaian dari suatu atau sebuah cerita. Nah, itu adalah gambar cerita. Nah, maka kita akan masuk kepada contoh dari gambar cerita tersebut, yaitu gambar ilustrasi. Apa sih gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Nah, jadi bacaan atau teks tersebut itu mendukung suatu gambar. Kayak contoh tadi, yaitu gambar kelinci dengan Pak Rudi dan Edo. Nah, itu adalah rangkaian-rangkaian dari suatu cerita sehingga membentuk yang namanya gambar cerita. Membahas tentang gambar ilustrasi, anak-anakku sekalian, bahwasanya gambar ilustrasi itu dibedakan dua contoh, dua macam. Yang pertama, gambar itu bisa berupa foto. Yang kedua, gambar itu bisa berupa ilustrasi tangan atau menggunakan tangan. Nah, penggunaan gambar ilustrasi itu disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan. Jadi tidak istilahnya ada suatu gambar, ada kalimat. Nah, gambar dari suatu kalimat itu harus sesuai dengan isi dari gambar tersebut kalimatnya. Begitu juga sama, kalimatnya harus sesuai dengan gambar. Jadi ada yang namanya keserasian di antara keduanya sehingga akan membentuk yang namanya gambar cerita. Salah satu contohnya adalah gambar ilustrasi ya. Nah, adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam, cerita bergambar, ada yang namanya komik, ya, ada yang namanya pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Nah, jadi ada contoh-contoh dari ragam gambar. Ada beberapa contoh, ada komik, ada cerita bergambar, ada cover, ada kartun, ya. Nah, itu merupakan merupakan contoh dari gambar ilustrasi. Nah, untuk anak-anakku sekalian, dari gambar-gambar tersebut itu ada yang namanya perbedaan. Nah, perbedaan ragam gambar-gambar tersebut itu apa? Ragam gambar. Nah, ragam gambar tadi, perbedaan-perbedaan dari ragam gambar itu apa ya? Untuk menambah wawasan dari anak-anakku sekalian, mungkin nanti di rumah bisa mencoba ya mencari apa sih perbedaan ragam gambar antara komik, antara pamflet atau kartun. Nah, itu nanti ada perbedaan dari ragam gambar. Karena tadi ada komik, ada kartun, ada karikatur, itu merupakan gambar ilustrasi. Nah, gambar ilustrasi tersebut mempunyai perbedaan ragamnya. Nanti bisa dicatat ya anak-anakku sekalian tentang apa itu perbedaan ragam tentang ragam gambar, baik itu komik, baik itu kartun, karikatur ya. Nah, itu apa nantinya? Ini bukan tugas ya, cuma istilahnya menambah wawasan anak-anak sekalian agar di rumah ada catatan. Nah, catatan itu nantinya yang akan menjadikan anak-anak bisa
belajar lebih luas lagi. Nah, setelah membahas tentang ragam gambar, ya, gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks yang sudah saya jelaskan, yang Ustadz jelaskan tadi tentang gambar ilustrasi itu adalah penggambaran dari sebuah teks atau isi bacaan. Nah, tujuan ilustrasi atau tujuan gambar ilustrasi, nah, diperhatikan anak-anak, tujuan gambar ilustrasi itu adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Jadi setiap gambar itu mempunyai tujuan. Nah, sehingga gambar ilustrasi ini mempunyai tujuan tersebut, baik untuk memperjelas, untuk memperindah, dan untuk menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Nah, tentang objek. Nah, apa sih objek gambar ilustrasi? Objek gambar ilustrasi, nah, itu bisa berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaan. Ya, jadi gambar ilustrasi itu memuat objeknya itu banyak sekali. Ada memuat manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, bahkan ada objek-objek yang ada di sekitar kita. Nah, itu adalah objek dari gambar ilustrasi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sih cara membuat atau langkah-langkah untuk membuat gambar ilustrasi. Nah, nanti bisa dicoba anak-anak di rumah yang membuat gambar ilustrasi. Sekali lagi, ini bukan tugas yang harus diselesaikan atau PR, enggak, tapi ini cuma untuk apa? Agar anak itu di rumah ada kegiatan. Nah, ya, untuk kegiatan anak-anak di rumah. Nah, langkah-langkah membuat gambar ilustrasi yang pertama adalah gagasan. Apa itu gagasan? Nah, gagasan yang kemarin kita sudah bahas di bahasa Indonesia atau ide pokok. Nah, gagasan ini bersumber dari bacaan. Ketika anak-anak membaca suatu cerita, nah, ada suatu gagasan yang namanya adalah ide pokok yang kemarin itu. Nah, gagasan ini adalah inti nantinya untuk membuat langkah-langkah gambar ilustrasi, yaitu dibuat gagasannya dulu. Setelah anak-anak sudah tahu tentang gagasan dari suatu bacaan, maka menentukan adegan apa yang akan digambar. Setelah itu siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Nah, itu adalah awal atau pertama adalah anak-anak harus bisa menentukan gagasan dari gambar ilustrasi tersebut. Setelah menentukan gagasan, nah, yang kedua adalah sketsa. Apa sih sketsa itu? Nah, sketsa adalah rancangan. Nah, setelah anak-anak tadi sudah membuat gagasan, ya, baru bisa merancang gambar dibuat sesuai dengan gagasan tadi. Nah, rancangannya bagaimana? Nah, bisa tata letaknya, ukuran objek yang digambar itu bisa kecil atau besar atau sedang, itu adalah menyesuaikan, yaitu harus disesuaikan tata letak dan objek yang digambar. Itu adalah langkah kedua untuk menentukan gambar, yaitu membuat gambar ilustrasi. Dan yang ketiga yaitu pewarnaan. Nah, siapa sih yang tidak tahu warna? Ya, anak-anak pasti tahu warna, bahkan sering mewarnai. Nah, ini adalah kegiatan yang terakhir atau langkah ketiga, yaitu membuat gambar ilustrasi dengan pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnainya. Nah, pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, memberi sesuai dengan aslinya. Maksudnya apa? Nah, jadi ketika nanti anak-anak sudah menggambar, yaitu gambar cerita tadi, sudah menentukan gagasan, sketsa, tinggal mewarnai. Nah, pewarnaan ini ada dua macam. Yang pertama, pewarnaan yang sesuai dengan aslinya, dan yang kedua adalah pewarnaan sesuai dengan imajinasi anak-anak semuanya. Bedanya di mana? Kalau untuk pewarnaan yang asli itu adalah sesuai dengan objek yang ada. Misalkan gambar masjid. Nah, masjid yang anak-anak gambar itu adalah sesuai aslinya. Warnanya apa? Misalkan hijau sesuai dengan NO. Nah, itu untuk masalah pewarnaan.
Begitu juga imajinasi, yaitu tidak sesuai dengan aslinya, yaitu sesuai dengan imajinasi anak-anak yang lainnya. Nah, karena setiap anak pasti punya imajinasi yang berbeda-beda. Jadi dua pewarnaan ini yaitu tentang cara mewarnainya. Ya, jadi ada 3 langkah. Yang pertama menentukan gagasan, yang kedua itu adalah sketsa, dan ketiga adalah pewarnaan. Nah, setelah langkah-langkah tadi, anak-anak harus tahu adapun media gambar yang bisa anak-anak gunakan untuk menggambar. Yang pertama adalah media alas gambar. Alas itu apa sih? Nah, alas itu tempat. Nah, tempat untuk menuangkan gambar. Pasti anak-anak pernah menggambar. Nah, ini adalah alas gambarnya. Ada kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca atau komputer. Nah, biasanya anak-anak ya kalau di kelas 3 atau kelas 4 untuk materi SPTB menggambar itu biasanya menggunakan kertas, media kertas itu yang paling sering. Nah, tapi ada juga yang menggunakan media kaca. Nah, itu adalah orang-orang yang sudah profesional di media kaca. Bahkan ada yang menggambarnya di komputer. Nah, itu bagaimana Ustadz? Nah, di komputer itu menggunakan aplikasi sehingga nanti bisa menggambar sesuai dengan media komputer tersebut. Menggambar dengan komputer tadi yaitu dengan menggunakan aplikasi, yaitu orang-orang yang biasanya sudah mahir di dalam IT atau teknologi bisa menggunakan komputer untuk mempermudah penggambaran, yaitu dengan media alasnya yaitu komputer. Dan yang kedua medianya apa? Nah, ada media pewarna. Nah, media pewarna ada 2 di sini, yaitu pensil warna dan cat air. Nah, pasti anak-anak punya ya di kelas 3 atau 4 kemarin ketika menggambar, materi menggambar itu punya pensil warna, punya cat air. Nah, itu adalah media pewarnaan untuk gambar ilustrasi, bisa menggunakan pewarnaan tersebut ya. Jadi itu 2 media yang bisa digunakan untuk menggambar, yaitu gambar cerita. Dari pemaparan tadi ya, mulai dari awal yaitu mengamati suatu gambar cerita dengan kalimat-kalimatnya sesuai dengan gambar tersebut. Setelah itu langkah-langkah untuk membuat gambar ilustrasi, dan yang ketiga yaitu media yang digunakan dalam menggambar ilustrasi. Dari pemaparan tersebut Ustadz dapat simpulkan yaitu yang pertama, gambar ilustrasi itu bertujuan untuk memperjelas, yang kedua memperindah, dan yang terakhir menerangkan informasi bacaan. Jadi tujuan dari menggambar ilustrasi ya anak-anak nanti ketika ingin menggambar ilustrasi yaitu tujuannya adalah 1 memang untuk memperjelas, yang kedua itu untuk memperindah, dan yang terakhir memang untuk menerangkan informasi bacaan sehingga pembaca, sehingga yang melihat gambar tersebut itu tahu, oh ini yang diinginkan oleh si penggambar. Contohnya tadi yaitu tentang kelinci, Pak Rudi, dan itu. Nah, itu adalah gambar ilustrasi, objeknya adalah hewan, yaitu hewan kelinci. Menerangkan apa? Informasi tentang kelinci tersebut. Nah, itu memperjelas bahwasanya apa? Bahwasanya Pak Rudi dan itu nanti terkait dengan kelinci tersebut. Nah, itu adalah untuk gambar ilustrasi. Untuk tujuan ya. Kesimpulan yang kedua, nah Pak Ustadz bisa simpulkan bahwasanya dalam menggambar atau gambar ilustrasi kita harus menentukan 3 hal yang utama pokok sehingga kita bisa membuat gambar tersebut. Langkah-langkah tadi, yang pertama adalah menentukan gagasan atau ide pokok dari bacaan yang sudah anak-anak baca. Yang kedua itu adalah tentang sketsa, yaitu membuat sketsanya. Dan yang terakhir yaitu anak-anak bisa menggunakan pewarnaan atau mewarnai. Nah, 2 kesimpulan ini yang nanti perlu anak-anak ingat, dan kalau bisa ya dicatat di buku catatannya sebagai apa? Sebagai bahan belajar. Nanti
nanti di rumah, karena materi yang pertama, pembelajaran pertama dan materi pembelajaran kedua itu terkait. Nah, jadi terus pantau video untuk pembelajaran tematik mulai dari kemarin ya pembelajaran 1 dan sekarang adalah pembelajaran yang kedua. Nah, itu sedikit materi dari pembelajaran 2 yaitu tentang SPDB. Meskipun kompetisi dasarnya ada IPA dan bahasa Indonesia, maka saya akan hanya mengambil SPDB karena apa? Karena ini terkait dengan kurikulum darurat. Karena kita tidak bisa memaksakan tentang kurikulum yang saat ini karena tidak memungkinkan. Maka saya ambil yang penting-penting untuk saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian, bahwasanya apa yang terpenting adalah kompetensi itu tersampaikan meskipun sedikit, yang penting anak-anak paham. Itu membuat Ustadz sudah bangga pada anak-anak sekalian. Ya, itu sedikit materi tentang SPDB, yaitu tentang gambar bercerita. Semoga materi yang sedikit ini bisa membuat anak-anak lebih paham, lebih mengerti, dan nanti di rumah dipelajari. Yang punya buku paket, ya buku paketnya dilihat, dibaca tentang pembelajaran kedua, khususnya yang terkait dengan gambar cerita tersebut. Ya, itu dulu dari Ustadz untuk hari ini, yaitu hari Rabu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.